Minggu ketiga kita akan mengkaji fikih kitab Kasyifatus Sajjad. Al-Fatihah ila hadratil habibina wa syafiina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subaila mu'alifazal kitab Asy-Syaikh al-Alim al-Alama al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawizawi al-Alim Fadil Salim bin Syamil Khudri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa barakatuh fi ulumi fi darai amina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi ulumihi wa nafa'a bi ulumihi wa nafa'a bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-arkanul lati talazzamu fiha tama'ninatun arba'atun. Ar-ruku' wal-i'tidalu was-sujudu wal-julusu baina sajadatain. At-tama'ninatu hiya sukunun ba'da harakatin bihaisu yastaqaru kulla udwin mahaluhu biqadri subhanallah. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas satu fasal, satu bab pembahasan kita, yaitu tentang tama'ninah. Faslun, adapun fasal ini, hai hadza faslun. Al-kanul, adapun rukun-rukun allati talazzamu, yang diwajibkan, fiha, di dalam arkan, apa, tama'ninatun, tama'ninah. Jadi fasal ini menerangkan tentang rukun-rukun yang wajib di dalamnya adanya tama'ninah. Adapun tama'ninah yang kita lakukan di dalam sholat, rukun-rukunnya itu arba'atun, ada 4. Yang pertama ar-ruku', yaitu dalam keadaan ruku', wal i'tidalu, dan dalam keadaan i'tidal, wasujudu, dan dalam keadaan sujud, wal julusu baina sajadatain, dan duduk di antara dua sujud. At-tama'ninatun, adapun tama'ninah. Apa itu tama'ninah? Ia, adapun tama'ninah itu sukunun, tenang, ba'da harokatin, setelah bergerak, bihaisu yastaqara, sekiranya tetap, sudah tetap, tidak bergerak, tidak berubah, kullu udwin, setiap anggota tubuh, mahaluhu, pada tempatnya, biqadri subhanallah, dengan kadar membaca subhanallah. Pada pembahasan fasal ini ada beberapa yang akan kita kaji dan akan kita pelajari. Yang pertama adalah kita harus tahu apa itu tama'ninah. Yang kedua, bagaimana caranya tama'ninah di dalam ruku yang benar, bagaimana tama'ninah di dalam i'tidal yang benar, dan yang ketiga, bagaimana cara tama'ninah di dalam sujud yang benar, dan yang keempat, bagaimana tama'ninah dalam keadaan duduk di antara dua sujud yang benar. Dan yang ketiga,
kita akan membahas tentang manfaatnya thama'ninah di dalam sholat untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah apa itu thama'ninah. Thama'ninah itu adalah sukunun, tenang. Tenang setelah bergerak dari sekiranya anggota badan kita tidak berubah daripada tempat yang akan kita thama'ninahkan itu dengan sekadar membaca subhanallah. Jadi thama'ninah itu artinya adalah tenang. Kalau ada orang yang mengartikan juga mungkin diam sejenak. Nah, jadi diam sejenak atau tenang ya boleh dimanakan dengan diam sejenak atau tenang. Itu namanya thama'ninah. Di dalam thama'ninah ini ada dalil dalam satu hadis. Kalau misalkan kita itu tidak mengerjakan thama'ninah di empat tempat ini, maka tidak sah sholat kita. Karena thama'ninah ini adalah salah satu rukun sholat. Thama'ninah salah satu rukun sholat. Kalau tidak ada thama'ninah di empat tempat ini, maka sholat kita tidak sah karena tidak ada thama'ninahnya. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat rajulun, seorang laki-laki. Beliau itu melihat ada orang sholat. Lalu kata Nabi, engkau belum sholat, lakukan lagi. Dia sholat lagi yang kedua. Lalu kata Nabi, engkau belum sholat, sholat lagi. Sampai ketiga kali dia ini melakukan sholat, tapi Nabi juga mengatakan kamu belum sholat. Ya Rasulullah, bagaimana saya sudah 3 kali sholat tapi kok kayak orang belum sholat, tolong ajari aku ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengajarkan kepada rajul tadi, intinya adalah ketika engkau ruku, engkau tidak ada thama'ninahnya. Ketika engkau iktidal, tidak ada thama'ninahnya. Ketika engkau sujud, tidak ada thama'ninahnya. Ketika engkau mengerjakan duduk di antara 2 sujud juga enggak ada thama'ninahnya. Jadi sholatnya cepat, kayak ayam matok apa? Ya begitu dah. Jadi langsung aja begitu, enggak ada thama'ninahnya. Maka Nabi bilang kepada dia, kamu belum sholat, ulang lagi. Terus sampai 3 kali. Ini mengatakan dari dalil hadis ini, haruslah kita sholat ada thama'ninah. Dan juga dalam satu hadis dikatakan sejahat-sejahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholat. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana orang mencuri dalam sholat? Biasanya kan kalau orang nyuri barang gitu ya, motor apa, ini kok dalam sholat? Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Cepat maksudnya. Jadi nggak pakai thama'ninah, itu sejahat-sejahat pencuri. Cepat aja sholatnya, nggak ada thama'ninah. Maka kita dianjurkan, kita diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
supaya kita sholat itu ada nina. Yang kedua, bagaimana cara kita melaksanakan nina di dalam ruku yang pertama. Ketika kita melaksanakan nina di dalam ruku, maka yang pertama yang harus kita lakukan ini ruku yang benar yang ada ninahnya. Itu kan kalau misalkan kita ruku, pengen mau ruku, kita baca apa tuh? Takbir kan? Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar itu gerakan kita sudah melaksanakan ruku. Nih, jadi Allahu Akbar. Ini pas banget tempat dia itu sejajar punggungnya dengan palanya. Lalu dicengkeramlah kedua lututnya dengan tangannya. Ketika sudah ada di tempat ini dan tidak berubah, maka bacalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini namanya nina. Jadi ketika Allahu Akbar dibungkukan ini bacanya Allahu Akbar, jangan baca subhana rabbiyal azimi dulu, jangan. Ya, tapi bacanya Allahu Akbar. Kadang orang pengen mau buru-buru aja ruku, lagi pengen mau ruku baca subhana rabbiyal azimi, padahal belum tempatnya. Itu yang salah. Jadi ketika gerakan ruku begini bacanya Allahu Akbar, gerakin badannya, gitu ya. Ini pernah dulu saya praktekin di rukun-rukun sholat tuh, pernah waktu ini belum masih yang lama. Jadi ketika Allahu Akbar dia langsung ruku. Nah ketika sejajar ini udah habis Allahu Akbar, ini udah posisinya udah posisi sempurna. Ya, posisinya udah posisi sempurna. Punggungnya udah rata sama palanya, dengkulnya dicengkram sama tangannya. Ini sudah posisi itidal, sudah posisi ruku. Sudah posisi ruku Allahu Akbar. Nah, berhentinya di Allahu Akbar udah posisi ruku sempurna kan? Nah, kadarnya itu baca subhanallah, itu namanya nina. Kadarnya, minimalnya. Nah, kalau kita bacanya apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Baca satu juga enggak ada masalah. Yang paling bagus 3, kan itu sunnah. Baca subhana rabbiyal azimi ketika ruku itu namanya sunnah hayat. Itu. Tapi jangan mentang-mentang sunnah ditinggalin gitu. Nah, kalau kita baca satu aja subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu udah lebih dari subhanallah, kan begitu kan? Sekadarnya itu kan baca subhanallah langsung diri lagi. Nah, ketika dia itu posisi Allah, makanya ini ruku yang benar itu begitu. Jangan dibaca subhana rabbiyal azimi langsung subhana rabbiyal azim berruku dia. Ya. Jadi bacanya ruku itu posisinya sempurna dulu. Allahu Akbar. Ini udah posisi sempurna nih, kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sampai 3 kali. Ini namanya nina. Ya, itu namanya nina. Jangan kelama-lamaan, juga jangan kecepet-kecepetan. Ya, sedang-sedang aja lah, baca 3 paling cepet ya. Ini namanya nina. Inilah nina di dalam ruku yang benar. Jadi ketika ruku itu Allahu Akbar baca sampai posisi sempurna Allahu Akbar. Nah, itu posisi yang sempurna dia.
Sinilah adanya tomak-ninah. Itu yang pertama ketika dia ruku. Lalu yang kedua, di mana posisi tomak-ninahnya ketika kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ingat disinilah posisi tomak-ninahnya udah sempurna. Ya kan, udah berdiri. Jadi sami Allah itu sambil ngangkat. Dari ruku tuh di punggung kita, kepala kita sambil angkat. Sami Allahu liman hamidah. Posisinya udah tegak lagi nih. Ini i'tidal. Nah, kalau misalkan ada orang, ada yang ketika i'tidal tangannya di samping, ada yang diposisikan seperti semula dia awal sholat sedekap, itu terserah. Mau diawalkan lagi sami Allahu liman, di sini silakan. Mau sami Allahu liman hamidah tangannya di posisi samping juga nggak apa-apa. Yang salah itu yang gerak. Sami Allahu liman hamidah bunyi 3 kali. Itu yang salah. Jadi ketika sami Allah posisi i'tidal yang benar tomak-ninahnya sami Allahu liman hamidah, itu sempurnakan dulu. Itu namanya harokat dan biyastaqiru. Dia netap, enggak berubah di tempatnya. Ini udah netap nih dia. Kan berdiri tetap kan? Nah, disitulah baca doa i'tidal. Apa namanya? Bacaannya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Itu udah dapet tomak-ninahnya. Jadi bacanya itu i'tidal udah sempurna. Selesai ini jangan buru-buru, selesaikan dulu sami i'tidalnya sampai terakhir bacaannya. Jangan berlangsung sujud ini belum rapi. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa sambil jalan dia sambil. Nah, itu yang salah, dia sambil bacaannya itu rapihkan dulu. Jadi setiap dia rukunya udah sempurna, dia baca doa ruku sampai batas bacaan rukunya habis, dia baru i'tidal misalkan gitu, ya kan? Atau dia langsung ke sujud. Jadi rapihkan dulu bacaan itu. Itu namanya kadarnya tomak-ninah. Ya, tenang aja. Jangan buru-buru, tenang aja. Itu namanya tomak-ninah udah dapet. Nah, ketika dia sudah berdiri i'tidal udah rapi, itu bacaan i'tidalnya Allahu Akbar. Posisi apa? Posisi sujud. Jadi Allahu Akbar yang dibaca bukan bacaan i'tidal yang ketinggalan tadi, tapi bacanya bacaan takbir. Karena i'tidal udah sempurna tadi, bacaannya udah habis di i'tidal. Ketika ruku, bacaan rukunya udah habis di ruku, baru dia takbir. Udah rapi i'tidalnya bacaannya udah rapi, udah sempurna, baru dia sujud. Bacaannya pengen mau sujud Allahu Akbar, yang menyentuh adalah keningnya, yang menyentuh adalah kedua telapak tangannya, yang menyentuh adalah kedua lututnya, dan yang menyentuh adalah kedua ujung kakinya. Nih, tekuk begini ketika ya kalau nggak bisa jangan dipaksain, kan begini yang sempurnanya begini kalau bisa. Kalau nggak bisa ya begini udah cukup. Ya namanya nggak bisa maksud budi kan begitu, ya kan? Nah, ketika kita itu sujud, jangan ada di bawah telapak kita mukena. Ya, ketika kita sujud Allahu Akbar, ini telapak tangan harus nempel ke sajadah, harus nempel ke lantai. Jangan ada di bawah telapak tangan itu kayak begini sajadahnya. Kenapa? Karena jangan nempel mukena.
Karena apa? Karena mukena itu salah satu juz'iyah dalam tubuh kita ini. Karena dimanapun kita bergerak pasti mukena ikut gitu. Makanya nggak boleh ngalangin. Itu juz'iyah kita ketika sholat kita. Pakaian kita itu juz'iyah. Kita berdiri dia ikut, kita sujud dia ikut, kita ruku dia ikut. Kecuali adalah yang nggak ikut sama kita. Contoh sorban nggak dipakai, ya kan? Itu sorban ada di bawah aja, ya emang buat sujud. Tapi kalau sorbannya itu ngelengser, dipakai ngelengser begitu, liban tangannya juga nggak boleh. Makanya ketika mukena itu turun sujud, maka ya sedikit diginikan lah, gitu kan? Tidak menyentuh. Dan juga kening juga ini perlu diperhatikan. Nah, iya begitu. Jadi nempelin dia tuh telapak tangannya, itu harus di dasar lantai. Ya sekarang itu dirubah. Ya jadi digitukan dia. Jangan sampai menempel karena juz'iyah itu, juz'iyah tubuh. Lalu ketika sudah sempurna, Allahu Akbar, sempurnakan dulu. Ini telapak tangan kita sudah nempel, kening kita sudah nempel. Kalau hidung kira-kira nempel boleh pakai ke hidung? Kalau nggak nempel boleh nggak? Hidung. Nah hidung kan macam-macam orang. Ada yang hidungnya mancungnya ke belakang, ada yang hidungnya mancungnya ke depan, kan beda-beda. Kalau hidung mah agak dihitung. Kalau hidung ya nggak dihitung hidung, ya nggak harus kalau hidung mah. Makanya kalau kita pakai masker gitu kan, ya itu nggak apa-apa pakai masker. Nggak pakai masker itu kan nggak apa-apa soalnya, karena nggak termasuk daripada boleh. Ya nanti kening tapak tangan gitu. Nah ketika sudah menempel sempurna, posisi keadaan sempurna, barulah kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Baca sampai 3 kali. Disitulah ada tomakninah. Itu tomakninah sujud yang benar ya begitu. Rapihkan dulu sujudnya. Semua posisi sujud udah oke, udah mantep. Tenangin diri kita, baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Itu tomakninah. Tenang kita bacanya itu tenang, nggak usah tergesa-gesa, nggak usah terburu-buru. Lah Ustadz, kalau misalkan saya belum sampai 3, ya kan katanya kan kalau sunahnya 3, tahu-tahu imam udah bangun duduk di antara 2 sujud. Lah ini bagaimana? Apa 3-3-nya saya rapihin? Apa ikutin imam? Ikutin imam. Kalau imam udah diri atau udah duduk di antara 2 sujud, walaupun bacaan Subhana Rabbiyal A'lanya kita baru sekali, nggak apa-apa, ikutin aja imam. Ikutin imam. Karena apa? Karena mengikuti imam itu ketika sholat harus diikuti imam. Ya seperti kemarin yang sudah saya terangkan, ketika dia lagi sujud lama, katanya kenapa dia berdoa dulu, padahal imamnya udah tasawuf akhir gitu. Nah kalau mau berdoa bukan di situ tempatnya. Ketika sujud ada waktu khusus. Kan kemarin diajarkan kan ya, itu di akhir daripada tahiyatul akhir sebelum itu letak doa tuh di situ. Jadi kalau imam sudah duduk di antara 2 sujud, ya sudah ikutin saja, walaupun bacaan sujud kita belum sampai 3 kali, baru 2, ya ikutin aja imam. Gitu ya. Nah sudah dia itu selesai, dia bacanya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, sudah selesai itu, maka dia baca lagi takbir Allahu Akbar. Ketika inilah duduk di antara 2 sujud, yang dibaca bukan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, tapi Allahu Akbar.
duduknya adalah duduk iftiros. Jadi ketika sudah duduk iftiros sempurna, itu udah sempurna tuh kita duduknya, udah bener kita duduk, baru kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu tomakninahnya udah dapet, itu udah sempurna. Itu berarti artinya apa? Ketika 4 posisi ini sudah tomakninah dengan benar, dia sudah dapat tomakninah rukun sholat. Jadi paham ya? Kalau tomakninah, sempurnakan dulu gerakannya sampai sempurna, udah oke, baru di situ ada tomakninah. Dia baca bacaan ruku, dia baca bacaan i'tidal, dia baca bacaan sujud, dia baca bacaan duduk di antara dua sujud. Inilah tomaninah yang benar ketika kita mengerjakan sholat. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan tomaninah kita ketika sholat dalam kehidupan kita sehari-hari? Islam sudah mengajarkan kepada kita 5 kali kita sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, lakukan tomaninah, sikap yang tenang dalam sholat. Berarti dalam kehidupan kita harus tenang. Itu maksudnya. Dalam dunia kita itu ada namanya keluarga. Kalau sholat itu namanya tumaninah, tenang. Kalau di keluarga namanya sakinah. Dari kata-kata sukunun, itu sakinah itu sukunun, sin kaf nun. Jadi kalau sukun itu tenang, kalau sakinah tenang. Berarti sebenarnya rumah tangga harus tenang. Lah kan begitu kan? Kita diajarin 5 kali sholat suruh tenang. Tapi di rumah tangga juga ada yang nggak tenang. Gitu. Ada nggak yang nggak tenang? Ada. Berarti ada salahnya nggak tuh sholat kita? Ada salah. Padahal sholat itu 5 kali suruh tenang. Sholat yang tenang. Keluarga juga harus tenang. Berarti kalau nggak tenang keluarga kita, berarti sholat kita ya ada yang salah. Berarti tumakninahnya nggak dapat. Ala bizikrillahi tatmainul, satu kata dengan tumakninah. Orang yang berzikir kepada Allah pasti akan merasakan tenang. Tenang itu fi qalbu, qulub, di hati. Di dalam hati ada namanya nafas, jiwa. Di jiwa itulah ada yang namanya fujur, ada yang namanya takwa. Makanya sholat diajarkan suruh tomaninah. Ini cara yang benar ketika sholat. Makanya as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama, benar. Ya kan begitu. Kalau sholat kita udah benar, pasti keluarga kita sakinah. Benar enggak? Ada masalah itu maharokat namanya, gerakan. Wajar kita kalau pengen motomanina suruh harokat dulu, kan ada tuh sukunun harokatun, kan dia bergerak, suruh gerak dulu baru tenang. Kalau ada gerakan-gerakan di rumah tangga kita wajar, yang penting ngadepinnya tuh begitu caranya, Bu. Bukan maunya, harus begitu. Harus begitu. Keluarga kita harus tenang sebagaimana sholat kita tenang. Karena keluarga terminan daripada sholat kita. Jadi masalah semacam ini jangan dianggap sepele. Karena bagaimanapun juga sholat kita nomor 1 harus cerminan daripada keluarga kita.
Makanya dalam keluarga ada yang namanya sakin tenang. Kalau pengen mau tenang keluarga, tenangin dulu sholatnya. Kalau keluarganya masih berontak-berontak, masih apa namanya tuh? Masih apa namanya? Goyang-goyang, berarti sholatnya belum tumaninah yang benar. Tuh, yang pertama, tumaninah itu juga dalam kehidupan kita ada di dalam sholat, di dalam rumah tangga kita, itu namanya ada tumaninahnya. Dengan sakinah, tenang, suami tenang, anak tenang, semuanya jadi tenang. Kalau ada masalah-masalah sepele ya wajarlah, itu namanya harokat, gerakan-gerakan sedikit. Setelah gerakan-gerakan diatasin juga semuanya jadi tenang, wajar. Sholat juga begitu, gerak dulu baru tenang, kan begitu. Atasin dulu baru tenang nanti, begitu. Dan juga ada, kalau kita ada yang namanya meninggal dunia, itu ada namanya apa meninggal dunia itu? Husnul khotimah. Husnul khotimah itu adalah mutmainah, kan begitu. Mutmainah satu kata dengan tumaninah, artinya makanya orang yang sholatnya ada tumaninah di dalam kolbunya, nyangkut itu bacaannya, oh tumaninahnya tenang, harus tenang, di situ pasti akan tenang di alam barzah. Orang kalau udah meninggal dunia, kalau udah dijemput sama ajal, sholatnya udah bener, tumaninahnya udah bener, dipastiin dia itu udah husnul khotimah. Jadi kalau pengen mau lihat tumaninahnya orang bener apa enggak, lihat keluarganya sakinah apa kagak, lihat hatinya berontak apa kagak, itu dia. Kalau emang ada berontak sedikit, atasin dengan tumaninah sholat, insya Allah semuanya akan tenang, gitu ya. Jadi tumaninah ketika sholat itu artinya adalah tenang. Kehidupan kita juga harus tenang. Maka sholat diajarkan supaya tenang, hidup jadi tenang. Orang sholatnya buru-buru, kehidupannya jadi tergesa-gesa, jadi semrawut. Maka sholatlah dengan benar sesuai dengan ajarannya Rasulullah SAW. Ketika sholat kita sudah tumaninah, sudah benar, insya Allah keluarga kita akan tenang, insya Allah di alam kubur kita akan tenang, dan insya Allah di alam akhirat kita pun juga akan tenang. Karena gara-gara satu, yaitu sholat ada tumaninahnya. Makanya mereka dari itu, semoga tumaninah kita dalam sholat dapat kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, dapat kita bawa dalam keluarga kita, dapat kita bawa di alam kubur, dan juga dapat kita bawa nanti di alam akhirat. Amin ya rabbal. Inilah tumaninah yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Bu? Ada yang tanya? Hal fikih juga Ustaz, saya penasaran pada saat tahiyat, bacaan tahiyat, terus kita baca syahadat, itu kan kita terus menunjukkan itu kan jari itu kita, nah itu kita nunjukin itu tuh pada saat syahadatnya aja atau sampai terakhir salam gitu, sampai terakhir ada apa sholawat juga kan itu ya. Kalau Imam Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah, terusin aja sampai akhir, sampai terus. Oh, sampai iya ya, kalau pengen mau turun ya nggak apa-apa. Ini cuma menunjukkan saja asyhadu an la ilaha illallah, Allah itu cuma ada satu. Ya terus juga nggak apa-apa begini terus, ya kan? Nggak petoy katanya Ustaz, begini terus Ustaz, kata ada yang bilang nunjuknya jangan terlalu begini banget, nggak boleh gitu. Jadi salah nggak? Harus rada begini. Ada yang mengatakan ini telunjuk itu harus dipegang jempolnya begini.
Jadi agak sedikit, nggak begini banget, begini. Oh, jadi agak merunduk Ya dikit itulah Ustaz. macam-macam ya Bu ya. Ya. Artinya apa? Kalau kita sholat dari telunjuk ini udah menandakan saja. Enggak begini juga ya enggak apa-apa. Begitu. Mau terus juga nggak apa-apa. Kalau Imam Syafi'i terus sampai habis, sampai salam. Dan ketika salam nggak perlu lagi tangan buka, nggak perlu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta duit. Tetap aja biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Jadi kalau Syafi'i teruskan saja sampai dengan habis salam. Ustaz, ada juga tuh kalau ini suka ada yang diputer-puter gini. Ada. Itu begini Bu, itu sejarahnya tuh begini. Dulu Rasulullah itu sholat subuh, cuacanya dingin, ada yang lihat sahabat begini, kedinginan Rasulullah, dinginan. Akhirnya Rasulullah goyang mulu ya. Padahal mah enggak, cuma dingin doang, nahan. Ya sholat subuh di gurun pasir kan kalau panas, siang panas banget. Kalau misalkan malam dingin banget kan begitu. Akhirnya goyang Rasulullah, dilihat sama sahabat. Lah Rasul goyang, goyang juga dah. Ada yang muter tawaf. Allahu Akbar, Allah malah baik. Jangan. Udah biasa aja begini mah kita mah ya. Ikutin yang biasa aja, nggak usah macem-macem. Nah semalam itu kan saya tuh ngaji bapak-bapak itu ada qiyam rukun berdiri. Itu kan kalau misalkan kita begini, kalau laki-laki itu agak sedikit terenggang, sama ibu-ibu itu harus rapat. Ada yang bilang kan ada yang sono banget, ujung apa kaki sama ujung kaki nempel. Iya begitu. Itu bagaimana? Jangan ikutin kayak begitu. Ada yang jauh banget uber waktu di sono. Udah ikutin aja begini lah sholat kita itu namanya sholatnya Rasulullah. Ya jangan beginilah muter begini atas, jangan ada begini aja biasa begitu. Ya iya begini, mau baru kali ya begitu. Ya begitu Bu ya. Inilah kemurniannya kita fikih, kita ya jangan macem-macem kayak begitu. Ini yang diajarin sama guru-guru saya, sama kiai-kiai saya kayak begitu. Saya baru tahu kemarin-kemarin itu yang begini-gini kok udah gerak gitu. Ya artinya semuanya itu adalah yang biasa-biasa aja. Yang ditunjukkan sama guru kita. Guru kita ngelihat gurunya lagi, gurunya ngelihat gurunya lagi, gurunya ngelihat sampai solu kama ra'aitumu usolli. Sholatlah engkau sebagaimana aku sholat. Gitu kata Rasulullah. Kita ikutin guru-guru kita, jangan dimacem-macemin ya. Begitu, kita biasa aja beginilah. Gitu ya. Pak Ustaz, saya pengalaman sudah juga Pak Ustaz di tempat misalnya pulang kampung apa di mana di rest area itu kan kadang sholat bareng sama kakak ipar sama siapa, terus dia mungkin belum tahu gitu pas ruku dia tuh kan tadi Pak Ustaz bilang tangan kita di dengkul ya, di lutut. Sementara dia sampai melengkung gitu Pak Ustaz. Tangan itu sampai ke betis kan, saya bilang udah biarin aja dulu ya, sholat dulu selesai. Nah, udah sujud pun dia begini Pak Ustaz. Jadi nggak diginiin ya. Saya udah sholat selesai, saya tegur, saya bilang, Kak maaf banget saya bilang ini, saya tahu saya dapat ilmu dari Pak Ustaz. Kalau sujud tangan di lutut jadi lurus, saya bilang punggungnya. Terus sujud pun mau kena jangan diituin, saya bilang maaf saya paling mencuri, saya bilang maaf. Oh makasih deh, makasih katanya. Jadi saya nggak salah ya Pak Ustaz. Terus pahala. Terus yang kedua itu misalnya kita berjamaah itu termasuk masih tumanina nggak Pak Ustaz, misalnya imam habis sholat selesai sholat doa, itu doanya itu cepet banget Pak Ustaz, kadang nggak jelas amin kita gimana Pak Ustaz, saya bilang amin doang itu gimana kesananya ikut dapat pahala itu Pak Ustaz? Iya dapat Bu. Tapi kan nggak tahu dia nggak dengar. Kalau pengen mau enggak juga nggak apa-apa, itu namanya sunnah. Kalau misalkan pengen ambil zikir, mau berdoa, mau ikut imam ya silakan.
udah jelas imamnya itu doanya. Ya itu kalau misalnya ibu nggak mau ikut dia nggak apa-apa, namanya kan udah di luar sholat. Ini masih di dalam sholat. Kalau dalam sholat apapun keadaannya harus ikut imam, karena nanti imam lah yang bertanggung jawab. Gitu kan, nggak ada tomaninanya ya imam yang tanggung jawab, nggak ada tomaninanya karena dia sopirnya, kan kita penumpang. Tapi kalau lagi zikir ya terserah mau ikut apa enggak, mau berdoa ikut dia apa enggak ya silakan. Kalau emang kayaknya kok romannya doanya cepet banget, dia nggak paham segala macam, kita sendiri aja dah, ya nggak apa-apa, begitu kan? Ya. Itu malah lebih baik kita tahu arti sendiri, kita berdoa kan begitu ya. Kalau imam bacaannya kurang pasnya apa mahrotnya kurang gimana tuh Pak Ustaz? Ikut aja, karena dia jadi imam ikut saja. Ya, itu Bu ya. Kalaupun dia sudah jadi imam ikut saja. Karena dia sudah jadi imam, apapun imam itu kita ikutin gitu. Kecuali kalau belum jadi imam itu beda lagi urusannya kan begitu kan. Kalau jadi imam ikutin aja, mau udah imamnya dia ikutin aja gitu. Itu Bu ya. Jadi ini saja pelajaran kita, semoga ada berkahnya, ada manfaatnya untuk sholat kita, untuk kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat kita, dan Allah jadikan keluarga kita, Allah jadikan lingkungan kita dalam keadaan ketenangan dalam diri kita. Ala hadhiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita baca dalam tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa Asyhadu bihamdika. an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shaghara wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma salli wa sallim ala min baladi dunya wa zabil akhirah. Allahumma yassir lana umrana ya muyassir wa li asir yassir muradana wa sa'id wa adana bi fadlikal wasi. Ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
teleponan tadi dipikir nggak datang. Oh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Memang ada di rumah, Bu. Memang ada di rumah. Oh, ini nggak dimatiin.